dimana dia tiba-tiba muncul ke atas panggung itu dengan setengah badan itu berdarah, kayak seakan-akan dia habis kecelakaan dan tetap maksain manggung. Hai guys, ngapain? Udah mandi belum? Kok kayak nggak seger gitu sih? Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja dan semoga kalian juga sehat dan keren selalu ya. Buat kalian yang baru aja bergabung, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Basically tempat ini adalah segmen dimana gue meluapkan segala kekepoan gue, sekaligus gue mencari tahu tentang apapun terkait dengan musik yang lumayan bikin gue kepikiran. Dan akhir-akhir ini gue abis nge-refresh playlist lagu gue, dan ternyata ada playlist lagu lama gue dimana setiap playlist itu gue kasih nama sesuai dengan kegiatan yang lagi gue lakuin pada saat itu. Jadi ada playlist namanya OTW Kampus, malam-malam macet-macetan, bahkan ada playlist yang namanya adalah Mau Ujian. Dan isinya itu band-band metal semua, kayak Korn, Disturbed, Black Sabbath, dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Dan semuanya hampir lagu keras dan lagu metal. Nah, gue jadi ingat, jadi beberapa kali gue tuh saat lagi naik mobil dengerin playlist gue, itu gue gak sendiri, kadang-kadang gue sama temen gue. Dan gak sedikit dari mereka yang bilang kayak, buset Mot lagu lo, terus kayak, kenapa? Kayak kesetanan lo, gitu katanya. Jadi gue baru sadar kalau beberapa orang itu memang masih menganggap bahwa lagu-lagu metal itu adalah lagu yang berbau dengan satanisme. Jadi apa iya kalau yang suka lagu metal juga jadi salah satu penganut satanisme? Ya udah deh, akhirnya gue jadi kepikiran bikin episode ngebahas tentang heavy metal. Yuk buat teman-teman yang anak metal merapat, yang nggak suka metal nggak apa-apa, sini aja temenin gue malam mingguan. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk ke dalam materi yang bakalan gue bahas di episode kali ini, gue minta support kalian dulu. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah digital dengan cara mensubscribe, like, komen, juga nge-share video ini ya. Kuilah kita bahas apa aja sih yang ada di kepala gue saat gue ngedenger orang-orang bilang metal adalah lagunya setan. Heavy metal biasa disingkat menjadi metal aja. Ini sebenarnya banyak banget subgenrenya. Perkembangannya itu dimulai dari awal tahun 1960 sampai 1970-an. Dan buat mengidentifikasikan jenis musik metal itu dari mana, itu biasanya kita dengerin dari instrumennya, temponya, struktur lagunya, gaya vokal, dari lirik juga bisa kelihatan, dan juga pastinya gaya bermain gitar dan juga gaya drummingnya ya. Dan tentunya masih banyak banget cara untuk mengidentifikasi bahwa itu jenis metal apa sih gitu. Kayak misalnya ada band-band yang memang benar-benar menganut aliran heavy metal tok-tok ya, atau heavy metal beneran. Itu kayak band Faith No More, System of a Down. Ada juga jenis funk metal yang dimana band-bandnya itu kayak Red Hot Chili Peppers, Fishbone, Living Colour. Dan ada juga band-band yang memperkenalkan metal dengan gaya baru atau biasa disebut dengan new metal, kayak Korn, Slipknot, Linkin Park. Dan ada juga genre lainnya di metal itu seperti kayak rap metal, avant-garde metal, death metal, folk metal, greencore, metalcore, black metal, bahkan sampai yang imut-imut juga dari versi Jepang. Ini ada kawaii metal. Bahkan ada salah satu personil dari band yang image-nya cukup kental, dianggap sebagai band pemuja setan, frontman dari Black Sabbath, Ozzy Osbourne, walaupun image-nya lekat banget dengan yang namanya pemujaan setan dan pokoknya yang berbau satanisme, tapi ternyata dia mengaku kepada media bahwa dia tidak sama sekali seorang pemuja setan. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngebahas metal yang dikaitkan dengan satanisme, sebenarnya sampai saat ini pun gue juga ngelihat nggak semua band heavy metal ya yang selalu menggunakan lirik-lirik, bahkan menggunakan atribut-atribut yang berbau kesetanan. Tapi mungkin kalau gue boleh berpendapat di sini, genre metal yang masih bisa dikait-kaitkan dengan adanya satanisme atau pemujaan setan mungkin bisa gue bilang adalah black metal. Karena dari sepengetahuan gue, kayak black metal itu juga ada beberapa kalangan atau sebagian orang itu menyebutnya memang sebagai metal satanis. Dan menurut gue, band-band yang beraliran black metal ini memang underground banget ya. Biasanya mereka memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu memuja setan, biasanya si iblis,
Dan itu kadang-kadang terlihat juga dari atribut mereka saat manggung, terus dari pemilihan kata-kata dalam membuat lagu, kayak gitu. Kayak misalnya band Mayhem, terus ada tuh band black metal yang namanya Acheron atau Acheron sih bacanya, kalian tahu nggak sih? Jadi itu band ya didiriin sama seorang pendeta bernama Pendeta Vincent Crowley dari Tampa, Florida, Amerika Serikat, bergabung dengan seorang leader dari Magister Gereja Setan bernama Peter Gilmore. Kurang menyimpang apa lagi nggak tuh? Terus band-band black metal tuh kayak siapa lagi ya? Kok gue lupa sih? Kasih tau gue dong kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. Nah, kalau misalnya kita telisik lebih dalam, gitu. Telisik, bahasa gue udah ke dosen-dosenan gak sih? Ya, kalau kita mendigging lebih dalam lagi tentang gimana sih bisa musik black metal itu dikaitkan dengan hal-hal berbau satanisme. Jadi kalau gue bisa kasih tahu di sini ada beberapa momen dalam sejarah musik black metal yang memang menjadikan dia sebagai image yang penuh dengan kesetanan atau pemujaan iblis. Padahal kalau misalnya kita ngebahas musik iblis, di episode gue sebelumnya gue sempat ngebahas Robert Johnson yang dia dibilang sebagai musisi iblis karena dia memainkan blues. Dan pada masa itu memang blues dianggap sebagai musik iblis. Jadi yang musik iblis yang mana nih? Blues atau black metal? Kenapa gue jadi ngegas? Oke, jadi kalau kita lihat dari karakter band-band yang memang beraliran black metal, itu bisa didengar dari dentuman musiknya yang cenderung cepat dan tidak beraturan, dan liriknya tuh si jelas ya kan? Udah mana teriak-teriak, musiknya kencang banget, si jelas tuh liriknya. Tapi mungkin kalau misalnya kita mencari tahu liriknya ada di internet atau di mana, ya itu baru kelihatan ya. Kalau lirik-liriknya itu biasanya cenderung mengandung kekerasan, penyiksaan, bahkan kadang pembunuhan yang biasa dikaitkan oleh orang-orang itu terkait dengan hal-hal atau tindakan yang dipengaruhi oleh setan. Dan yang paling obvious banget atau paling jelas banget adalah di saat mereka mau manggung, itu biasanya aksesoris yang digunakan oleh para personil dari band itu sendiri itu biasanya atribut dengan beberapa simbol-simbol yang kita jarang lihat, dan mungkin itu adalah ciptaan mereka sendiri atas persembahan mereka terhadap iblis atau nggak tahu deh gue ya, mungkin yang ngerti cuma mereka, fansnya, dan Tuhan, mungkin juga iblis yang tahu artinya. Terus gue nggak ngerti kenapa kayak nama-nama band mereka tuh kalau misalnya lo lihat di mana-mana itu kayak udah akar pohon gitu yang kayak ada set gitu, kayak nggak bisa huruf normal gitu, fontnya tuh nggak bisa, harus kayak bercabang gitu. Nah, tapi di sini gue jadi berpikiran bahwa mungkin aja istilah kesetanan itu tidak selalu artinya memuja setan ya. Bisa jadi ini adalah yang tadi gue bilang, tindakan-tindakan kekerasan, penyiksaan, juga sampai bahkan ke pembunuhan, itu merupakan tindakan manusia yang dipengaruhi pikirannya oleh setan-setan. Dan manusia itu kalah dengan pikirannya sehingga ia mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal itu. Soalnya memang dari awal tahun 80-an subgenre black metal ini mulai terdengar dengan reputasi musik iblis dari masyarakat. Dan tentu aja reputasi ini muncul dengan tidak tanpa alasan. Pokoknya intinya masyarakat itu menilai bahwa black metal ini adalah lagu iblis ya pasti karena ada alasannya. Kenapa gitu. Tapi sebenarnya black metal ini sendiri tidak semerta-merta muncul menjadi subgenre dari heavy metal. Timbul di tahun 1982 di mana salah satu band fenomenal yang beraliran heavy metal bernama Venom merilis album kedua mereka yang diberi nama Black Metal. Dan dari situlah timbul cikal bakal black metal dan kemudian diteruskan oleh beberapa band setelahnya. Alhasil band Venom dari Norwegia inilah yang menciptakan adanya subgenre dari heavy metal bernama black metal. Diteruskan oleh band-band yang mirip dengannya yaitu Mayhem, Burzum, dan Bathory. Kalau tadi gue bilang Ozzy Osbourne itu walaupun image-nya sangat lekat dengan satanisme dan ternyata dia adalah bukan penganut setan, bahkan dia mengaku kalau gue tuh gak pernah nyembah iblis gitu. Nah, bedanya dengan para personil band dari black metal atau pegiat black metal ini adalah sangat menunjukkan bahwa iya, memang mereka itu adalah penyembah setan. Mereka juga tidak segan-segan untuk mengakui bahwa mereka pemuja iblis, dan biasanya mereka melakukan ritualnya itu bahkan saat aksinya di atas panggung.
kayak yang pernah dilakuin oleh salah satu band heavy metal black metal, Gorgoroth. Band asal Norwegia ini sempat melakukan sebuah ritual saat aksi manggung di Krakow, Polandia, di mana mereka menampilkan model-model cantik tidak berbusana alias bugil total, dan model-model ini disalib. Kemudian mereka menjadikan sepenggal kepala domba yang darahnya masih netes-netes itu menjadi aksesoris panggung mereka. Dan gila-gilanya lagi, aksi mereka yang dituntut banyak oleh masyarakat sekitar itu dikasih nama Black Mass. Gue nggak habis pikir, kayak mereka bangga ya ngelakuin hal itu. Iya, oke, balik lagi tuh ideologi mereka ya. Ya udah. Dan kalau kalian tahu di mana black metal itu memang lekat sekali dengan tindakan kriminal yang dimana pada saat itu terjadi pada tahun 1990-an, di mana para pegiat band musik black metal membakar gereja, dan gak tanggung-tanggung 50 gereja di Norwegia mereka bakar dengan alasan mereka tidak suka dengan agama Kristen. Jadi para penganut musik black metal memang mengakui bahwa mereka anti-Christian. Jadi kalau di tahun 1990-an ada pembakaran rumah ibadah, itu biasanya yang tertuduh pertama kali adalah para pegiat musik black metal. Nah kalau sekarang ada pembakaran rumah ibadah, udah bukan lagi tuh pegiat black metal yang dituduh. Ya walaupun kejadian pembakaran gereja secara besar-besaran itu terjadi di tahun 1990-an, tapi ternyata pada kejadian di tahun 2010-an, ada seorang anak berusia 22 tahun asal Amerika Serikat bernama Holden Matthews. Ia merupakan musisi dari salah satu band black metal di Amerika Serikat. Ia telah mengaku bersalah bahwa ia melakukan pembakaran gereja, tepatnya ada 3 gereja di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Gereja-gereja yang dibakar adalah gereja Afro-Amerika. Dan saat ditangkap oleh pihak kepolisian, ia mengaku dia melakukan tindakan tersebut karena dia tidak suka saja dengan desain dari gereja tersebut. Menurut Matthew, gereja-gereja Afro-Amerika itu memiliki karakter bangunan yang Kristen sekali, makanya dia kesel dan dia terpicu untuk membakar gereja tersebut. Hah? Tapi yang paling penting adalah dia mengaku bahwa dia terinspirasi dan dia ingin mengikuti gerakan para penggemar musik black metal di tahun 1990-an yang terjadi di Norwegia itu. Iya, tapi alasannya bukan karena desain bangunannya juga dong. Bangunan yang Kristen banget tuh gimana? Aduh, lucu. Dan alasan lainnya kenapa black metal itu selalu dikaitkan dengan adanya pemujaan iblis atau pemujaan setan gitu ya. Karena salah satu diantaranya lagi ini adalah, menurut gue paling gak masuk akal, tapi ya ini adalah salah satu fakta yang gue temukan dari berbagai sumber, bahwa pada tahun 2006 seorang leader atau biasa disebut frontman dari sebuah band bernama Shining dari Swedia bernama Niklas Harford dinyatakan meninggal bunuh diri dan bangkit lagi dari kematian. Jadi konon kabarnya bahwa Niklas ini selama dia hidup waktu dia belum dinyatakan meninggal, ia memiliki karakter manggung yang bisa dibilang itu penuh dengan kekerasan, intimidatif, dan juga bahkan penggemarnya, ini gue juga gak habis pikir, ada aja lagi ya penggemarnya bahkan menyebut bahwa Niklas adalah seorang psikopat. Kok serem ya? Kenapa bisa sampai dibilang psikopat oleh para penggemarnya sendiri? Karena si Niklas ini beberapa kali dia melakukan aksi panggung itu yang tidak biasa. Dan tidak biasanya ini cukup sangat tidak biasa, di mana dia tiba-tiba muncul ke atas panggung itu dengan setengah badan itu berdarah, kayak seakan-akan dia habis kecelakaan dan tetap maksain manggung. Dan darahnya itu nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang masih fresh dan suka netes-netes di atas panggung. Mohon maaf, sangat disturbing. Ditambah lagi kata penggemarnya, ini dari beberapa sumber yang gue dapat, si Niklas ini sering banget menunjukkan sayatan-sayatan dia di saat dia sedang mencoba untuk bunuh diri ke penontonnya sambil menyanyikan lagu dengan lirik-lirik yang secara tidak langsung menghasut, bahkan tidak secara tidak langsung ya, ya pokoknya artinya dia secara langsung mengajak para fansnya untuk melakukan bunuh diri dengan cara yang sama seperti yang Niklas sering lakukan. Dan akhirnya di bulan Juli tahun 2006, Niklas dikatakan meninggal akibat bunuh diri.
Berarti berhasil ya bunuh dirinya dia yang selama ini dia coba-cobain itu gitu. Dan anehnya, pada tahun yang sama di bulan Agustus, tepat sebulan setelah Niklas dinyatakan menghilang dan akhirnya ketahuan bahwa dia meninggal akibat bunuh diri, dalam situs resmi band tersebut, band Shining itu mengumumkan bahwa mereka sudah menemukan vokalis baru sebagai pengganti Niklas, yang mereka beri nama Gaul. Dan ternyata Gaul ini sudah diwasiatkan oleh Niklas saat mayat Niklas ditemukan meninggal saat bunuh diri. Jadi di sini yang gue tangkap, si Niklas itu bunuh diri dengan meninggalkan surat yang isinya mewasiatkan penggantinya dia nanti di band Shining namanya harus Gaul. Dan di tahun 2007, di bulan Februari, tepatnya di Halmstad, Swedia, ini Gaul akhirnya mulai manggung menggantikan Niklas. Tapi semenjak dia manggung, itu ternyata si Gaul ini maunya dia dianggap dan disebut juga namanya sebagai Niklas Farford. Nah jadi gimana sih ini Gaul atau si Niklas nih sebenarnya? Nah pada saat manggung tersebut ternyata ada satu kejadian di mana salah satu fansnya yang berada tepat di bawahnya Niklas atau si Gaul ini tidak sengaja memegang penisnya si Niklas atau si Gaul. Dan akhirnya si Gaul ini tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Kemudian dia menyayat-nyayat tangannya si fans tersebut. Gue nggak tahu sih ya, ini orang kalau bukan dianggap psikopat, dia dianggap apa? Karena gini loh, gue masih masuk akal dan wajar ya kalau penisnya dipegang oleh orang yang random gitu, dia marah gitu. Tapi si normal, orang manggung bawa pisau kemana-mana. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Apa wajar kalau misalnya kita ada perform di atas panggung terus kita bawa-bawa pisau, padahal kita tuh mau nyanyi, bukan mau aksi debus? Dan dari situ akhirnya terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh si Gaul ini mirip banget sama Niklas, alias rusuh-rusuhnya tuh sama gitu. Jadi akhirnya dianggap bahwa Gaul ini adalah Niklas Farford yang terlahir kembali. Menurut gue sih agak nggak masuk akal ya, bisa jadi itu sebenarnya memang si Niklas nggak sih? Kayak gimmick aja, gue nggak tahu deh. Hampir semua dari para personil black metal ini terkenal selalu bermasalah dengan hukum dengan dakwaan pembunuhan. Seorang drummer dari band asal Norwegia bernama Emperor pernah ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kedapatan membunuh seorang gay di tahun 1992. Drummer itu bernama Faust dan di tahun 90-an kasus ini sangat heboh banget ya. Karena pada saat itu kaum LGBT memang belum terlalu menampakkan dirinya secara terang-terangan, tidak seperti sekarang gitu. Jadi pada saat itu benar-benar menimbulkan polemik tuh di masyarakat gitu. Sangat heboh sih beritanya, gue kayaknya agak-agak inget deh dengan nama Faust ini. Dan kemudian ada Randy Blythe dari Lamb of God yang pernah dipenjara selama 38 hari atas tuduhan membunuh fansnya sendiri di Praha, Ceko tahun 2010. Tim Limbesis atau frontman sekaligus vokalis dari band As I Lay Dying juga pernah dipenjara dengan dakwaan atas percobaan pembunuhan istrinya sendiri. Dan yang namanya lumayan sering muncul ya di berita-berita tentang black metal adalah Fard Vikernes, seorang pentolan atau frontman dari band asal Norwegia bernama Burzum, beberapa kali keluar masuk penjara, dan pada Juli tahun 2013 Fard ditangkap atas dugaan merencanakan sebuah pembantaian terhadap sekelompok orang, padahal dia baru saja keluar setelah dipenjara 15 tahun akibat pembunuhan yang pernah dia lakukan sebelumnya dan juga terkait dengan permasalahan dengan gereja. Dan salah satu yang paling fenomenal kenapa black metal itu dianggap sebagai bentuk musik yang kesetan-setanan atau keiblis-iblisan adalah yang paling fenomenal nih ya. Ada kejadian dari salah satu personil band Gorgoroth yang bernama Gal berujung di penjara akibat penyiksaan terhadap seorang pria berusia 41 tahun. Dan ini kejadiannya terjadi di tahun 2002. Dari sini gue juga gak habis pikir sih kayak, ya mungkin aja jadinya ini black metal dianggap sebagai orang-orang yang tidak bisa menghindari ajakan setan untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi kalau gue cari-cari tahu, ternyata nama korban ini tidak disebutkan ya di mana-mana. Tapi yang jelas beritanya itu dikabarkan bahwa pria ini
sedang berkunjung memang ke rumahnya Gal atas dasar karena ada pesta di rumahnya Gal. Dan saat dia mau pulang, dia mau keluar dari rumahnya Gal, itu tiba-tiba saja dia diselengkat dan juga tiba-tiba dipukul kepalanya sehingga dia tidak bisa terbangun lagi. Nah dari situ saat dia diamankan oleh polisi, dia mengaku bahwa semenjak kejadian dia tidak bisa bangun setelah dipukul itu, dia mengaku dia disandra oleh Gal selama beberapa jam. Dan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh Gal terhadapnya semakin meningkat intensitasnya semakin lama dia disandra. Bahkan dia mengaku kepada polisi bahwa saat dia disiksa, darahnya itu menetes-neteskan. Sama Gal itu darahnya ditampung ke dalam cangkir sambil si Gal ini bilang kalau laki-laki ini tanda kutip akan dikorbankan dan aku akan meminum darahmu, kata Gal kayak gitu. Akhirnya kesaksian itu bocor dan ya sudah, akhirnya kabar tentang black metal yang dianggap atau dirumorkan bahwa memuja setan dengan cara meminum darah dan lain-lain ya nggak bisa ditahan lagi gitu. Nggak sih? Tapi saat di persidangan, Gal berhasil meyakinkan juri bahwa tindakannya dia menampung darah si pria tersebut ke dalam cangkir adalah supaya darah-darah itu tidak bercacaran di bawah atau di lantai rumahnya. Dan ada juga kesaksian dari ibunya Gal yang mengatakan bahwa Gal itu adalah seorang vegetarian. Dia tidak akan mungkin memakan daging, apalagi itu daging manusia, yang sama dengan adalah kanibalisme, dan kalau makan milih-milih. Jadi sangat tidak mungkin kalau Gal akan memakan pria tersebut. Jadi bisa saja apa yang terjadi pada saat itu, Gal hanya mengancam dengan ancaman kosong saja. Dan akhirnya juri percaya dengan kesaksian ibu dan Gal tersebut. Gal hanya dijatuhi hukuman selama 1 tahun 2 bulan dengan kemungkinan penahanan tanpa pembebasan bersyarat. Gila ya, beneran dark banget ya, black metal banget ya. Ya iyalah ya, namanya black tuh pasti dark mod. Kalau terang tuh namanya putih, ya nggak sih? Apaan sih? Tapi ngomong-ngomong masalah putih ya, kayaknya gue juga pernah sempet dengar yang namanya white metal. Jadi kayak semacam kebalikan dari black metal gitu. Tapi sebenarnya white metal tuh kayak gimana sih? Nah nanti kita lanjutin di episode selanjutnya. Makanya kalian jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan episode gue selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah pada nonton ya. Bye!